Secara mengejutkan, Komite Disiplin FIFA telah resmi menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain naturalisasi mereka, dengan laporan menyebutkan mereka telah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu. FIFA melalui rilis resminya telah mengumumkan bahwa FAM dan 7 pemain naturalisasi Malaysia telah melanggar pasal tersebut. Komite Disiplin FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain atas pelanggaran Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. FAM telah mengajukan pertanyaan kelayakan kepada FIFA dan dalam prosesnya FAM menggunakan dokumentasi yang telah diolah untuk dapat menurunkan pemain-pemain di atas. FIFA sebenarnya telah mendapatkan laporan sejak ketujuh pemain tersebut tampil untuk Malaysia ketika menghadapi Vietnam pada 10 Juni 2025 lalu pada babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Setelah melalui proses hukum, Komite Disiplin FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada FAM denda sebesar 350.000 franc Swiss. Sementara itu masing-masing dari 7 pemain di atas dijatuhi denda sebesar 2.000 franc Swiss dan larangan berpartisipasi dalam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola selama 12 bulan. Asosiasi Sepak Bola Malaysia telah diperintahkan untuk membayar denda tersebut kepada FIFA tuntasnya. Pangeran Kesultanan Johor, Tunku Ismail Idris, akhirnya angkat bicara terkait sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM atas pelanggaran prosedur naturalisasi 7 pemainnya. Melalui unggahan di media sosial, pemilik klub Johor Darut Tajim tersebut mempertanyakan keabsahan keputusan FIFA yang dinilai janggal dan tidak transparan. FIFA sebelumnya menjatuhkan sanksi tegas kepada FAM termasuk denda finansial dan larangan beraktivitas selama 12 bulan bagi 7 pemain yang dinaturalisasi. Keputusan ini mengejutkan publik sepak bola Malaysia, apalagi sebagian besar pemain yang dihukum merupakan pilar dari JDT, klub yang dipimpin langsung oleh Tunku Ismail. Tunku Ismail mengungkapkan kekecewaan terhadap keputusan FIFA yang dinilai sepihak. FAM sudah mengikuti prosedur dan bekerja sama dengan FIFA serta pemerintah Malaysia. FIFA sudah memberikan persetujuan sebelumnya, lalu kenapa sekarang diputuskan berbeda? Apakah ada campur tangan pihak luar yang mempengaruhi FIFA? Tulis Tunku Ismail. Ia juga menyoroti proses hukuman yang dinilai tidak adil karena tidak disertai dengan alasan jelas dan diumumkan ke publik meskipun proses banding masih berlangsung. Satu hal lagi, hukuman dijatuhkan tanpa penjelasan resmi. Melalui akun Instagramnya, Tunku Ismail juga mengunggah tangkapan layar dokumen yang menunjukkan bahwa proses naturalisasi para pemain telah mendapatkan persetujuan dari FIFA sebelumnya. Aneh, FIFA sudah menyetujui proses naturalisasi sesuai dengan dokumen ini. Artinya mereka sudah memverifikasi semua sebelum mengizinkan 7 pemain ini bermain untuk Malaysia tuntasnya. Gubernur DKI Jakarta, Pranomo Anung, melontarkan kelakar saat menyinggung Jakarta International Stadium yang kini resmi menjadi markas Persija Jakarta. Ia mengaku tidak akan ikut larut dalam selebrasi berlebihan jika Macan Kemayoran berhasil menjuarai Liga 1. Walaupun Persija sama Persib Bandung selalu berkompetisi, tetapi kalau saya Persija juara, saya tidak akan pakai kaos oblong untuk selebrasi. Maung Bandung Persib selalu berkompetisi, tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Ungkap Pranomo Anung saat memberikan materi kuliah umum
Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pernyataan itu disampaikan usai menjelaskan strategi Pemprov DKI dalam memaksimalkan penggunaan JIS sebagai stadion kebanggaan ibu kota. Kelakar yang dilontarkan Pranomo tersebut menyeratkan momen Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tahun lalu merayakan kemenangan Persib Bandung di Liga 1. Kala itu, Deddy ikut konvoi Persib juara bersama massa dari Bobotoh yang dimulai dari Balai Kota Bandung menuju Gedung Sate. Kemudian ia membuka baju dan dilempar ke Bobotoh yang berkerumun di Jalan Wastu Kencana. Hingga akhirnya Deddy hanya menggunakan kaos oblong saat mengikuti pawai hingga akhir tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengakui Maung Bandung tampil tidak sesuai dengan harapan dan memuji penampilan kiper Persita, Igor Rodriguez. Selain permainan Persib yang tidak maksimal, Igor jadi faktor lain yang membuat Persib menelan kekalahan dengan skor 2-1 dari Persita. Penjaga gawang asal Brazil itu melakukan banyak penyelamatan, termasuk menggagalkan tendangan penalti Luciano Goycochea di menit ke-7. Sebelumnya, Igor juga mematahkan tendangan jarak jauh yang dilepaskan Tom Haye. Boyan Hodak tidak ragu menyebutkan Igor sebagai pemain terbaik di laga Persita menghadapi Persib. Kami kembali kehilangan kesempatan dari situasi tendangan penalti. Ini sangat merugikan dan di luar dugaan. Di babak pertama, kami seharusnya bisa unggul dengan baik. Saya pikir pemain terbaik di pertandingan ini adalah kiper Persita, Igor Rodriguez. Soal penampilan Persib, secara keseluruhan Boyan mengakui Persib underperform, tapi Boyan tidak ingin larut dalam kekecewaan dan mengajak para pemainnya untuk menatap laga kontra Bangkok United. Yang pasti, kami tidak bermain dengan sangat baik. Kami tertinggal lebih dulu yang membuatnya lebih berat. Jadi selamat untuk Persita dan kami akan tetap fokus ke pertandingan selanjutnya. Sementara itu, usai laga, Bobotoh menyoroti dua pemain Persib Bandung, yakni Luciano Goycochea dan Ramon Tanki. Luciano Goycochea menjadi sorotan karena gagal mengeksekusi penalti di menit ke-7. Bobotoh menyayangkan kenapa tidak William Barros atau Ramon Tanki yang mengambil kesempatan tersebut. Sementara Ramon Tanki menjadi sorotan karena belum mampu mencetak gol hingga pekan ke-7. Boyan Hodak pun sudah mendapatkan lampu kuning dari Bobotoh. Setelah menghadapi Persita, Persib melakoni pertandingan kedua grup G ACL2 menghadapi Bangkok United pada Rabu 1 Oktober mendatang tuntasnya.